Purpose in life saya adalah untuk mengetahui segala hal. Tujuan hidupnya pengen tahu, alias kepo. Morning routine, biasanya saya bangun tidur itu ini jangan ditiru ya, saya ngecek jadwal biasanya. Jadi Google Calendar saya cek. Tapi morning routine saya biasanya pagi-pagi saya akan minum air putih, itu yang pertama. Terus menyiapkan protein shake saya gitu. Nah terus habis itu sebisa mungkin saya sebenarnya olahraga. Jadi antara pergi ke gym atau lari atau apa di pagi hari. Jadi jam 7 jam 8 harusnya sudah selesai yang urusan-urusan itu, biasanya gitu. Aku orangnya lirik banget. Iya, suka banget sama lirik. Jadi kalau yang musik yang gue ulang-ulang biasanya karena liriknya gitu. Jadi kadang-kadang gue merasa lirik itu bisa menyemangati diriku gitu ya. Kalau lagi sedih atau lagi ada perasaan apa gitu ya, dia bisa mensupport perasaan tersebut. Musik yang paling oke liriknya mungkin yang lagi didengerin sekarang. Aduh, selera musik gue masih stuck di tahun 2000-an. Jadi memang ya gitu ya, zaman-zaman itulah ya, pop zaman segitu. Tapi kalau yang lagi sering banget yang anak-anak baru siapa ya? Kok tiba-tiba lupa ingatan ya? Oh, aku punya satu lagu yang aku ulang-ulang. Lagunya judulnya Vienna, Billy Joel kalau nggak salah penyanyinya. Iya, itu bagus banget. Aku suka banget liriknya. Jadi kalau lagi itu aku suka memutar kembali si lirik tersebut gitu. Oke, aku ceritain dikit. Kenapa Vienna? Karena liriknya itu sebenarnya menceritakan seorang anak yang aspirasinya punya ambisi tertentu, tapi sebenarnya mungkin nggak harus begitu gitu. Sebenarnya dia bisa hidup dengan lebih nyaman dan mempertanyakan sebenarnya apa sih yang dikejar dalam kehidupan ini gitu. Karena sebenarnya kita hanya perlu lebih bersabar aja sebenarnya dalam proses-proses hidup. Jadi itu suka dalam dan mengingatkan saya sendiri. Nah, jangan lupa dengerin ya. Journaling, aku dulu sempat journaling, sekarang udah enggak. Tapi sebisa mungkin aku mencatat di handphoneku, di notes gitu ya. Jadi tapi juga sekarang udah nggak rutin jujurnya. Tapi sederhananya yang sering aku lakukan kalau aku lagi ngerasa penuh, aku coba tuliskan misalnya 3 hal yang baik terjadi di hari ini dan 3 hal yang butuh aku perbaiki di hari ini gitu biasanya. Micro habit, mungkin ada satu habit yang aku lakukan, bukan habit ya, tapi sebuah tips. Orang bilang kan kayak yang kenal saya biasanya bilang gimana caranya bisa memanage waktu terus dengan berbagai macam kerjaan yang saya lakukan gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya lakukan udah dari lama. Saya mematikan notifikasi handphone saya. Ya, jadi tidak ada notifikasi sama sekali di handphone saya. Jadi segala hal tuh kalau saya buka baru muncul gitu. Jadi tidak nyala notifikasinya. Jadi saya hanya merespon WhatsApp di saat saya mau merespon WhatsApp, saya buka Instagram di saat saya mau membuka Instagram gitu ya. Dan itu lumayan menenangkan. Purpose in life. Jadi kalau saya tuh sebenarnya curiosity banget gitu ya. Jadi purpose in life saya adalah untuk mengetahui segala hal. Tujuan hidupnya pengen tahu, alias kepo. Sebenarnya saya juga nggak suka bikin banyak hal. Jadi bikin tuh karena pengen tahu aja gitu. Jadi hidup saya digerakkan oleh rasa penasaran, pengen tahu rasanya gimana, pengen tahu kalau ini bikin ini gimana, pengen tahu hal-hal. Jadi banyak belajar, banyak datang ke acara, datang ke event dan seterusnya itu karena pengen tahu sebenarnya. Jadi bukan karena menginginkan sesuatu. Jadi mungkin sangat self-centered, tapi namanya purpose kan ya masing-masing beda-beda ya gitu. Kenapa ya? Karena mungkin karena rasa ingin tahu tadi sebenarnya. Jadi ketika saya rasa ingin tahu seringkali, dan saya beruntung bertemu jalur yang tepat gitu ya. Pertama sebenarnya di TEDx, jadi bantu volunteer di TEDx, nonton videonya dan seterusnya, lalu di Idea Fest, lalu di Great Mind. Di sana tuh saya jadi bertemu sama begitu banyak pengetahuan. Jadi rasa ingin tahu saya jujurnya terpuaskan gitu ya. Jadi ini mungkin kalau lihat eventnya kok ini dilakukan buat orang lain, enggak. Kalau buat saya pribadi sebenarnya juga perjalanan buat saya sendiri gitu. Jadi kalau saya bilang di banyak kesempatan saya juga bilang saya tuh hoarder of information. Jadi senang banget menimbun informasi. Kadang-kadang saya nggak tahu fungsinya apa, saya nggak tahu gunanya apa, ya sekedar saya pengen tahu aja gitu. Mungkin akan berguna di masa depan, mungkin juga nggak berguna, tapi saya senang mengetahui hal-hal tersebut. Kenapa Great Mind? Karena saya menyadari bahwa kalau Great Mind ya, ketika didirikan saya menyadari selain curious tadi, ya saya punya latar belakang psikologi memang, dan yang kedua adalah saya menyadari bahwa perubahan kita itu dimulai dari dalam pikiran.
Jadi kalau dalam pikiran aja udah rungsing atau tidak clear, seringkali kita bahkan nggak aware sama perilaku-perilaku kita, tindakan-tindakan kita, habit-habit kita. Jadi kalau ada orang yang misalnya kejam atau meninggalkan komen kejam, kadang-kadang mereka nggak aware sama internal processes mereka. Jadi mereka melakukan itu juga sekilas saja gitu, dan banyak dalam kehidupan kita sebenarnya banyak kejadian terjadi karena hal itu, karena kita nggak mengelola itu di dalam pikiran kita. Nah, Great Mind memberikan perspektif yang lebih pelan, dan kita ngasih artikel-artikel yang memperkaya apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kalau apa yang kita pikirkan benar, harapannya adalah keluarnya dalam bentuk behavior dan dalam perilaku itu akan jadi lebih benar gitu.